Hari ini kita akan belajar sintesis asetaminofen. Nanti dalam video ini kami akan jelaskan 3 tahap praktikum sintesis asetaminofen meliputi 1. Sintesis asetaminofen, 2. Rekristalisasinya, serta identifikasinya dengan kromatografi lapis tipis. Berikut adalah reaksi sintesis asetaminofen, di mana di sini bisa kita lihat bahan yang digunakan adalah para aminofenol. Jadi ada senyawa aromatis di sini, ada benzena dengan posisi para, ada gugus amino dengan OH yang bereaksi dengan asetat anhidrid. Pada praktikum ini kita menggunakan asam asetat glasial. Kemudian menjadi asetaminofen, di mana di sini reaksinya terjadi proses asetilasi pada H+ di amino sini ya, di amina sini, sehingga membentuk asetaminofen. Dengan produk sampingnya adalah asam asetat. Silakan disimak ya video praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar sintesis senyawa asetaminofen, atau lebih kita kenal dengan istilah senyawa paracetamol ya. Biasanya itu digunakan sebagai obat penutup. Nah, kira-kira ini bahan apa saja yang digunakan sebagai bahan baku senyawa asetaminofen? Pertama, di sini adalah senyawa para aminofenol. Senyawa ini nanti yang berfungsi sebagai starting material. Oke. Kemudian ada aquades, dan nanti ada asam asetat glasial yang akan kita ambil di lemari asam. Ya, jadi pengerjaannya ini ketika kita menambahkan asam, semua harus dilakukan di lemari asam. Yuk kita simak baik-baik videonya. Nah, langkah pertama dalam sintesis asetaminofen adalah kita timbang 1,5 gram senyawa para aminofenol, kemudian kita letakkan pada elomeyer. Setelah itu kita tambahkan 1,2 mili asam asetat glasial. Kita tambahkan secara perlahan melalui dindingnya ya. Tambahkan secara perlahan melalui dindingnya. Oke. Ya. Nah, setelah kita tambahkan dengan asetat glasial sebanyak 1,2 mili, berikutnya kita tambahkan aquades sebanyak 4,5 mili. Kita tambahkan secara perlahan juga nantinya ya. Kita tambahkan aquadesnya 4,5 mili. Oke, sudah. Berikutnya campuran antara para aminofenol, asam asetat glasial, dan aquades kita aduk menggunakan bantuan pengaduk magnet. Nah, kita aduk sambil kita panaskan ya. Kita aduk tapi dijaga suhunya tidak boleh melebihi 100 derajat Celcius. Jadi pada suhu rendah dulu ketika pelarutannya. Ini masih masih kita coba larutkan dulu ya. Nah, setelah tadi dilarutkan, sudah larut sempurna seperti ini ya. Kita panaskan selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit kita tunggu dulu ya, 20 menitnya ya. Setelah 20 menit kita panaskan, kemudian kita pindahkan larutan ini ke dalam penangas es, yaitu di mana baskom yang akan kita beri es batu untuk membantu menurunkan suhu lingkungannya dan akan mempercepat terjadinya proses kristalisasi senyawa asetaminofen nantinya ya. Jadi ini kita diamkan di penangas es hingga terbentuk kristal dari senyawa asetaminofen. Tunggu ya. Kita saring, kita tekuk ini, kita saringnya ya, kita tekuk di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam porselen untuk membantu pengeringan ya.
Ini nah ini dia. Terus ini kita masukkan ke oven, kita keringkan. Oke, kita keringkan ya. Oke, kita tunggu hingga kering. Nah, setelah kita dinginkan pada panas es, ini yang tadi acetaminophen ya. Kita amati di sini sudah mulai terbentuk kristal-kristal ya. Nah, sudah mulai terbentuk kan ya. Kemudian kita saring. Kita saring menggunakan bantuan corong gelas dan kertas saring. Ini sudah kita timbang kertas saringnya ya. Kita saring secara perlahan. Nah, ini kan nanti kita ambil pakai itu bantuan dari spatula logam. Nah, ini kan masih ada sisanya. Di sini kita tambahkan aquades untuk mencuci elemen yang tadi ya. Kita tambahkan. Lagi di sini. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita saring, kita tekuk ini, kita saringnya ya, kita tekuk di sini. Kemudian kita masukkan ke cawan porselen untuk membantu pengeringan ya. Sini, nah ini dia. Terus ini kita masukkan ke oven, kita keringkan. Oke, kita keringkan ya. Oke, kita tunggu hingga kering. Nah, setelah acetaminophen melalui proses pengeringan, kemudian kita lakukan rekristalisasi. Prinsip rekristalisasinya sama dengan rekristalisasi senyawa-senyawa hasil sintesis yang lainnya, yaitu dilarutkan dengan pelarut yang bisa melarutkan senyawa target tapi tidak melarutkan pengotor, dilarutkan dengan panas-panas, kemudian disaring panas-panas dan didiamkan dalam penangas es untuk membentuk kristal. Nah, di sini kita lakukan KLT. Di sini ada 3 sampel. Yang pertama adalah para aminofenol. Yang kedua ini adalah sebelum rekris. Ini kita lihat bentuknya warnanya masih ada pengotor ya, warnanya hitam. Kemudian yang ketiga ini adalah setelah rekris, jadi terlihat warnanya berbeda, berwarna putih. Kemudian kita larutkan dalam aseton. Ini juga dilakukan secara kualitatif karena KLT yang kita gunakan juga KLT kualitatif bukan kuantitatif. Kita lakukan di sini. Nah, ini diambil, ditotolkan menggunakan pipa kapiler. Untuk KLT-nya ini ukurannya juga 5 cm tingginya, lebarnya 3 cm karena kita menggunakan 3 noda, jadi masing-masing 1 cm untuk 1 noda. Jadi antara noda yang satu dengan yang lain harus berjarak di sini. Proses penotolannya juga harus hati-hati ya, ini tidak boleh bleber. Nah, ini selanjutnya kita lakukan elusi. Kita lihat di sini elemen sudah mulai naik. Melalui plat silika. Elusi ini nanti dihentikan saat eluen sudah naik sampai tanda batas garis di atas itu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah boleh Bu menggunakan pensil? Boleh. Kalau misalkan untuk yang masih pemula bisa menggunakan pensil 2B kalau saya sarankan, karena komposisi dari pensil tersebut adalah karbon, yang mana karbon ini sifatnya inert.
jadi tidak mempengaruhi hasil dari analisis. Kalau misalkan ingin lebih hati-hati, kalau tidak menggunakan pensil juga boleh, tapi harus bisa menandai pas dalam menotolkan sampel-sampel. Nah, ini eluennya sudah mulai nyampe garis batas, kita ambil menggunakan pinset. Nah, ini selanjutnya kita lihat hasil KLT dari acetaminophen. Nah, ini ada ada beberapa noda ya. Kita lihat di sini. Ini yang sebelah sini adalah produk awal, bahan awal. Kemudian yang ini sebelum rekris, yang ini setelah rekris. Jadi sudah terlihat kalau sebelum rekris masih ada beberapa pengotor, nodanya masih banyak, dan setelah rekris terlihat ada 1 noda. Selanjutnya kita lakukan perhitungan RF. Nah, ini kita lakukan perhitungan jarak noda. Nah, ini silakan dihitung ya nilai RF-nya berapa masing-masing. Jadi ada sampel A, B, dan C. Yang sebelah kirinya adalah bahan awalnya, para aminofenol. Kemudian yang tengah ini adalah sebelum rekris, dan yang terakhir ini paracetamol atau acetaminophen setelah rekris. Silakan dihitung masing-masing nilai RF-nya. Terima kasih. Nah, ini eluennya sudah mulai nyampe garis batas, kita ambil menggunakan pinset. Nah, ini selanjutnya kita lihat hasil KLT dari acetaminophen. Nah, ini ada ada beberapa noda ya. Kita lihat di sini. Ini yang sebelah sini adalah produk awal, bahan awal. Kemudian yang ini sebelum rekris, yang ini setelah rekris. Jadi sudah terlihat kalau sebelum rekris masih ada beberapa pengotor, nodanya masih banyak, dan setelah rekris terlihat ada 1 noda. Selanjutnya kita lakukan perhitungan RF. Nah, ini kita lakukan perhitungan jarak noda. Nah, ini silakan dihitung ya nilai RF-nya berapa masing-masing. Jadi ada sampel A, B, dan C. Yang sebelah kirinya adalah bahan awalnya, para aminofenol. Kemudian yang tengah ini adalah sebelum rekris, dan yang terakhir ini paracetamol atau acetaminophen setelah rekris. Silakan dihitung masing-masing nilai RF-nya. Terima kasih. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan, kita memperoleh massa acetaminophen setelah proses rekristalisasi dengan sebesar 0,97 gram. Nah, di sini tugas kalian yang pertama, hitung rendemen reaksi acetaminophen. Nah, cara perhitungan rendemen ini nanti kami akan sertakan video yang pernah kita buat ya. Yang kedua, tuliskan prosedur lengkap sintesis acetaminophen pada buku kerja kalian. Yang ketiga, jelaskan analisa prosedur pada setiap perlakuan. 4, jelaskan hasil yang diperoleh. Selamat mengerjakan.